kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Henrikus Severius Koten dengan nomor induk mahasiswa 1903030103, jurusan Sosiologi, semester 3, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Dengan judul buku The Broadsheet, Enigma dan Perkembangan Sejarah. Sebuah selembaran yang tertulis tanggal 16 Maret 1829 mencatat pidato terakhir yang sekarat dan pengakuan James Middleton dan anak-anaknya James dan Mary untuk kejahatan pembunuhan. James adalah seorang duda berusia 54 tahun dan pemilik rumah umum di Newark. Yang bersama anak-anaknya, James berusia 22 dan Mary berusia 19, dengan kejam membunuh pasangan yang berpergian, Tuan dan Nyonya Kingsley, yang menginap di penginapan malam ini. Menulis mengatakan bahwa sekarang tugas menyakitkan kami untuk menyatakan hal-hal khusus, salah satunya eksekusi paling melankolis dan mengerikan yang kami yakini pernah terjadi di ini atau negara lain. Pendahuluan The Broadsheet Enigma. Pagi itu, ayah dan anak-anak masing-masing dilengkapi dengan pisau dan pisau cukur untuk melanjutkan tugas mereka. Di lantai atas diikuti oleh putrinya Mary yang menerangi jalan mereka dengan cahaya lilin, dan memasuki ruangan tempat korban. Setia kekejaman mereka tidur dan sengaja memotong leher mereka dengan cara yang mengejutkan. Seorang pelayan tidur di kamar sebelah karena khawatir dengan kebisingan yang diselidiki. Dengan mengintip melalui lubang kunci ruangan dan merasakan transaksi berdarah, dia kemudian menyembunyikan alarm dan pelakunya segera ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Kemudian, sisi selebar dalam satu kalimat menceritakan tentang bagaimana Middleton dinyatakan bersalah setelah penyelidikan yang tidak memihak dan dijatuhi hukuman mati, dan tubuh mereka akan diberikan untuk pembedahan oleh para ahli. Fokus dari sisi lebar kemudian beralih ke adegan eksekusi, di mana sebelum sejumlah besar penonton berbicara kepada orang banyak dalam pidato terakhir ini, menyatakan bahwa dia tenang dengan nasib mengerikan yang dalam beberapa menit akan memisahkan jiwanya dari tubuhnya. Maria melanjutkan untuk memperingatkan anak muda dan orang tua untuk menyembah Tuhan dengan semangat, dan dengan demikian menaklukkan nasihat setan dan para malaikat. Dengan tujuan buku yang kedua selebar-lebarnya sebagai sumber metode logis diskusi dan ikhtisar temuan kunci. Seperti yang dinyatakan dalam pendahuluan, buku ini menyajikan yang pertama secara terbuka, bersifat kriminologis, studi tentang kejahatan awal abad ke-19, lalu sisi-sisi eksekusi. Oleh karena itu, pembahasan dan penjelasan metode dan analitik kerangka kerja yang sangat penting, paling tidak karena beasiswa dalam tahun-tahun terakhir ini sangat dikecewakan oleh kekurangannya hal ini oleh orang lain. Hal ini sebagian dapat disebabkan oleh minat interdisipliner dalam hal ini,
karena sebagian besar pekerjaannya sebelumnya telah dilakukan oleh sejarawan dan sarjana sastra yang memiliki pendekatan investigasi sendiri dan metode penyelidikan. Namun ini jarang dibahas secara terbuka di pekerjaan mereka, dan seperti yang dinyatakan oleh Gonfrey, ketidaksesuaian yang tampak ini mengungkapkan rincian metodologis, menyiratkan ketidaktertarikan terbaik dan disengaja, ketidakjelasan metode penelitian yang tidak berkelanjutan dan tidak dapat dibenarkan dan yang paling terburuk. Memang kekurangnya metode juga dapat menyebabkan ketidaktepatan konseptual. Cabates memperhitungkan perdagangan selebaran nasional. Studi lain telah dihilangkan untuk secara jelas mengutip detail dari materi sumber mereka. Seperti yang dikatakan Northington pada tahun 2005, yang hanya menyatakan bahwa karena sifatnya yang sementara selebaran adalah komoditas langka sebagai sumber daya, begitu pula dengan ulama selebaran sangat selektif berkaitan dengan aspek apa dari sisi lebarnya. Konten untuk dianalisis, misalnya pemilihan rutin ayat sebagai lawan akun prosat, telah secara tidak bertanggung jawab diadopsi oleh sejumlah penelitian, secara khusus misalnya oleh Crown dan O'Brien. Biasanya yang tidak dapat dibenarkan ini hanya menghasilkan pembacaan genre yang tidak konsisten. Secara keseluruhan, paling tidak jika dianggap berkaitan dengan sampel digunakan untuk buku khusus yang terkandung segala bentuk ayat untuk memunculkan microsif stories dari genre. Tempat analisis didasarkan hanya 6 gambar, bergambar dari sisi lebar klaim untuk memberikan detail dan penyelidikan budaya menyeluruh dari representasi pembunuhan bayi. Untuk diunduh secara online, dan 2 koleksi utama diakses, John Johnson dan Perpustakaan Nasional Skotlandia memiliki indeks yang dapat ditelusuri sepenuhnya dalam berbagai kategori subjek. Kumpulan data ini diambil bersama-sama disediakan dan di sisi lebar yang mencakup seluruh Inggris dan bukan hanya satu wilayah geografis terbatas. Kriteria pencarian yang digunakan untuk pemasukan sisi lebar ini dalam simpel data adalah bahwa mereka jatuh dalam periode waktu 1800 hingga 1850 dan memiliki konten yang berkaitan dengan kejahatan, pembunuhan, dan kata-kata terakhir dan eksekusi. Periode 50 tahun khusus ini dipilih sebagai fokus studi untuk alasan utama bahwa ini adalah periode ketika produksi sisi lebar mencapai puncaknya. Terdapat pada pertengahan abad mereka sekali lagi menurunkan
karena ketujuan penelitian ini adalah memberikan kajian kriminologi dari keseluruhan bentuk, fungsi, dan makna sisi lebar berdasarkan interpretasi dari konten kolektif genre tertentu. Analisis wacana adalah dianggap sebagai kerangka kerja analitis yang paling tepat karena berfokus atas sebagai sumber data primer dan tindakan komunikasi di konteks budaya. Sumber lebarnya yang terakhir, dalam upaya untuk keaslian, banyak sisi lebar dalam simpel melangkah lebih jauh. Sebenarnya mengutip sumber informasi mereka, dan ini terbagi menjadi tiga utama kategori: formal, resmi, dan koran. Sumber informal cenderung menjadi tidak jelas dan tidak disuburkan namanya dan digunakan terutama untuk akun kejahatan. Sebagai lawan dari uji coba dan eksekusi, misalnya adalah ihwal pembunuhan yang telah dikomunikasikan oleh saksi mata. Tiga jenis sumber ini akan berguna untuk menunjukkan arti kesegeraan jurnalistik dan mungkin terlalu berkontribusi pada kelayakan berita dari acara tersebut, tetapi sebagai tambahan, banyak penulis selebaran menegaskan keakuratnya dan kebenaran konten mereka dengan mengklaimi akun mereka berasal dari kebaikan pihak berwenang yang dapat diandalkan atau dijamin, dan beberapa surat wasiat. Bahkan mengaku telah dipanggil untuk menyaksikan sendiri di TKP. Sumber informasi yang lebih formal berasal dari berbagai kegiatan dan lembaga peradilan pidana resmi dan menyoroti bagaimana tenggelamnya dan terlibat perdagangan selebaran dalam sebuah aspek peradilan pidana budaya.